Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit. Segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika para murid sedang membicarakan apa yang terjadi, yaitu penampakan Yesus kepada Simon Petrus dan juga kepada dua orang murid yang hendak ke Emmaus, tiba-tiba Tuhan datang di tengah-tengah mereka dan memberi salam kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kehadirannya tidak segera dikenali oleh para muridnya. Mereka tidak
segera menangkap bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka adalah gurunya. Bahkan mereka menganggap yang hadir adalah hantu. Kemudian Yesus meyakinkan kepada para muridnya bahwa yang hadir adalah gurunya dengan memperlihatkan bekas luka-luka penyalipan, luka di tangan, kaki, bahkan mempersilahkan para muridnya untuk merabanya. Ketika para murid masih heran dan kagum namun belum percaya, lalu Yesus minta makanan kepada para muridnya dan ia diberi sepotong ikan goreng dan dimakan di hadapan para muridnya. Ini usaha Tuhan Yesus untuk meyakinkan para muridnya bahwa yang hadir bukan bayang-bayang atau hantu. Juga Tuhan Yesus menerangkan isi kitab suci, mulai dari kitab Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur, bahwa segala sesuatu harus digenapi tentang Dia, bahwa Dia harus menderita, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga akhirnya para murid mengerti akan isi kitab suci. Kemudian ada hal yang baru dalam namanya, berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan para muridnya adalah saksi untuk semuanya ini. Saudara-saudari kasih, penampakan Tuhan Yesus tidak hanya mau menyatakan bahwa Ia benar-benar bangkit, namun juga penampakannya juga dimaksudkan memberi tugas perutusan kepada para muridnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara-saudari kasih, melalui bacaan ini, Injil ini, Lukas juga memperkenalkan akan kodrat dari tubuh Tuhan yang mulia. Suatu realitas yang berbeda dari keberadaan spiritual dalam keabadian. Hidup ini adalah hidup yang baru, melibatkan tubuh yang mulia, sehingga para murid tidak segera mengenali yang datang adalah guru mereka. Tubuh yang mulia tentu berbeda dengan tubuh yang dapat mati. Tubuh yang mulia merupakan kelanjutan dari tubuh yang dapat mati. Dan juga dinyatakan tubuh yang mulia ini mengatasi ruang dan waktu, namun masih bersifat fisik. Sebagaimana tadi ditampilkan
luka-luka bekas penyaliban Tuhan diperlihatkan ya, kepada para muridnya. Dan tentu ini tidak menimbulkan sakit. Saudara yang dikasih, Lukas menyampaikan hal ini ya, kepada kita supaya kita juga mengerti nasib yang sama tentu juga akan kita alami bagi para murid yang setia ya, kepada Tuhan. Sebagaimana ditampilkan ya, kodrat dari tubuh yang mulia Tuhan. Maka dengan hal ini ditampilkan oleh Lukas, nasib yang sama juga akan kita alami, yaitu tubuh kita yang mulia yang dibangkitkan oleh Tuhan ya, sebagai anugerah yang diberikan kepada kita.